Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for all of my dear students. Here we are meeting me again, Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam Medan. Today we will continue our last discussion about analytical exposition text. And today we focus on trying to create or write our analytical exposition text. Jadi hari ini kita akan membuat atau menulis teks analytical exposition kita sendiri. Jadi pertama-tama di sini Miss akan contohkan dan buat teks analytical exposition teks punya Miss sendiri, sehingga nantinya kamu bisa mengikuti caranya dan menirunya, dan kamu juga bisa mengcombine dengan cara kamu sendiri. Untuk kata-kata dan isi dari teksnya itu sendiri, itu tergantung ide atau keinginan kalian ingin membahas apa di teks exposition ini. Nah, sebelumnya juga sudah Miss bahas apa bedanya teks analytical exposition text dengan hortatory exposition text, ya kan? Sudah kita bahas. Nah, kembali Miss ingatkan juga, apa sih tujuannya, untuk apa sih Miss analytical exposition text ini? Teks ini untuk apa sih? Nah, teks ini adalah teks yang membahas ketika kalian ingin menunjukkan atau memberitahu kepada pembaca bahwa isu atau topik yang kalian bahas itu ini penting nih gitu, ini penting nih untuk kalian ketahui gitu, dan kalian bersifat mempengaruhi pembaca bahwa itu penting, yang kalian kasih tahu di dalam teks itu sangat penting untuk diketahui si pembaca. Nah, bedanya sedikit dengan hortatory, nanti di akhirnya di hortatory itu kan dia harus ada recommendation, itu bersifat persuasif, mengajak pembaca. Kalau analytical ini hanya menunjukkan ini penting nih untuk kalian ketahui gitu. Nah, ketika kita ingin menunjukkan sesuatu itu penting diketahui pembaca, otomatis ada argumen-argumen di dalamnya yang mendukung bahwa isu atau topik kalian itu penting untuk diketahui si pembaca itu sendiri. Oke? Nah, kali ini Miss akan membuat teks analytical exposition Miss mengenai yang berkaitan dengan yang sedang terjadi saat ini di era kita sekarang ini, yaitu tentang pandemik COVID-19. Ya. Jadi, Miss mau membahas bahwa bagaimana sih pentingnya pada era kita ini, pandemi COVID-19 ini, betapa pentingnya tetap berada di dalam rumah, ya. Miss akan membahas itu. Maka Miss akan buat judulnya People should stay home due to COVID-19. Nah, orang-orang harus tetap berada di dalam rumah dikarenakan virus COVID-19. Oke. Di sini di paragraf pertama membahas tesis, ya. Tesis kan, bagian tesis. Tesis itu adalah bagian di mana kita memberitahukan kepada pembaca, ya, kata-kata pembuka, kira-kira isu atau topik apa yang akan kita bahas di paragraf berikutnya atau di whole text ini, keseluruhan teks ini gitu, ya. Nah, di sini seperti berbahasa basi lah, ya. As we know,
of people infected by COVID-19 is still increasing, semakin meningkat ya, in our country. Di sini ada sedikit kurang jumlah orang yang diinfeksi ya oleh COVID-19. Berarti yang kita pakai ini kita pakai relative pronoun. People whom are infected by COVID-19 is still increasing in our country. Nah, tapi beberapa orang masih, some people still ignore the COVID-19 health protocol ya, protokol kesehatan dari COVID-19 by not staying at home. Nah, protokol kesehatan COVID-19 ini bukan hanya untuk tetap berada dalam rumah, tapi juga bisa juga by not wearing mask, washing hands, and keeping distance. Oh, di sini belum N ya, di sini baru kita keeping distance, and also not staying at home. Ya. Nah, setelah Miss jelaskan apa-apa saja protokol kesehatan dari COVID-19 yang diabaikan oleh orang-orang saat ini, Miss mau menekankan tentang yang staying at home-nya. Jadi, Miss buat lagi penekanannya, people should stay at home, okay, to prevent the spread of this virus for some reasons. Nah, jadi ada beberapa alasan yang penting untuk diketahui pembaca, yang penting untuk Miss sebagai penulis beritahukan kepada pembaca, yaitu beberapa alasan kenapa orang-orang pada saat pandemi COVID-19 ini harus tetap berada dalam rumah. Nah, inilah tesisnya ya. Di sini sudah Miss tekankan kenapa orang-orang Miss di sini menekankannya ke staying at home-nya. Kalau keeping distance, washing hands, and wearing mask itu hanya dibahas sekilas. Untuk menjelaskan, kita di sini akan membahas salah satu protokol kesehatan yang diabaikan oleh orang-orang saat ini gitu. Nah, di kalimat terakhir Miss tekankan kalau Miss ingin membahas kenapa orang-orang harus tetap berada di dalam rumah untuk mencegah penyebaran virus ini. Karena beberapa alasan. Nah, yang pertama, firstly, people should stay at home because if they have physical contact with other people or even other things, it will be easier for the virus to infect others.
Nah, to spread aja ya, untuk menyebar by infecting others in many ways. Okay. COVID-19, this virus can be infectious, ya, dapat bersifat menginfeksi, and stick, menempel ya, stick to many kinds of things, berbagai benda-benda ya di sekitarnya bisa menempel yang mungkin kita sentuh Nah, ini dia, stick to many kinds of things up to 72 hours. Nah, ini based on World Health Organization ya. Jadi, Miss akan buat saja di sini. Semua data ini Miss ambil dari World Health Organization. Jadi, ini pada tanggal 24 Februari ya, mereka mengumumkannya. Director on February 24 ya. Nah, begini saja. Nah, kita masuk ke alasan kedua. Alasan pertama tadi karena ketika kita keluar rumah dan kita memiliki kontak fisik kepada orang lain, bahkan kepada benda-benda sekitar, itu akan mempermudah virus itu menyebar, gitu intinya ya. Nah, di sini akan Miss buat 2 alasan saja. Kita buat teks yang sangat singkat ya, singkat saja kita buat. Alasan yang kedua, kita masuk alasan yang kedua. Secondly, bagi orang-orang yang sudah terinfeksi nih, for those people who have been infected ya, sudah terinfeksi, akan lebih berkurang kemungkinannya, will be less possible untuk menginfeksi orang lain juga ya, to infect others. Nah, jadi kalau orang-orang yang sudah terinfeksi dan tetap berada di dalam rumah akan memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk menginfeksi yang lainnya ya. Nah, jadi berdasarkan WHO juga, this virus can be dead within 2 until 3 weeks according to World Health Organization's research in Wuhan. Nah, the firstly found, the first yang diduga ya, the source of COVID-19 virus. Oke. Nah, kita sudah berikan 2 alasannya kenapa orang-orang harus tetap berada dalam rumah. Yang pertama tadi, untuk menghindari kontak fisik terhadap orang lain dan benda lain. Yang kedua, untuk melindungi orang-orang yang baik dia terinfeksi ataupun tidak. Kalau yang dia terinfeksi, dia dengan tetapnya berada dalam rumah bisa mengisolasi virus itu gitu ya kan. Karena menurut WHO, setelah melakukan penelitian di Wuhan, ternyata virus ini dapat musnah ketika berada dalam
2 atau 3 minggu gitu. Nah, setelah Miss jelaskan nih alasan-alasannya, jadi Miss tutuplah dengan penutup yang kira-kira ingin mempengaruhi pembaca bahwa ini nih penting untuk kalian lakukan gitu. From the reasons has been stated, yang sudah dikatakan di atas gitu kira-kira. Tetap berada di dalam rumah adalah cara yang paling terbaik untuk menghentikan penyebaran virus ini dan membantu orang-orang menyehatkan badannya sendiri daripada menginfeksi orang lain. Oke, finished. Sudah selesai text analytical exposition dari Miss. Caranya tadi yang pertama kalian tentukan topiknya apa, judulnya kira-kira apa, lalu cari data pendukungnya. Di sini data pendukung Miss dari World Health Organization Director Speech on February 24. Ini sudah Miss cari di internet ya. Nah, Miss jelaskan apa argumen pertama, alasan pertama, dan apa alasan kedua kenapa orang-orang harus tetap berada dalam rumah. Dan Miss tutup dengan reiteration atau pengingat kembali kalau berada dalam rumah ini adalah yang sangat-sangat cara yang paling penting. Ini kurangnya staying at home. Cara yang paling terbaik untuk memberhentikan rantai penyebaran virus corona ini, gitu dia. Nah setelahnya Miss cek apakah dari teks yang Miss buat tadi sudah berkaitan atau sudah mencakup semua language features atau unsur kebahasan dari analytical exposition text itu. Mulai dari present tense, di sini juga sudah Miss jelaskan. Kemarin sudah Miss jelaskan secara lengkap. Ini ringkasannya saja. Mulai dari penggunaan present tenses itu ada banyak ya. Bisa simple present tense, present continuous, pokoknya dia yang present. Terus lalu dia ada causal conjunction, ini daftarnya internal conjunction, evaluative words, emotive words, and technical terms. Technical terms itu adalah istilah-istilah teknis yang hanya digunakan di dalam teks ini, yang mungkin kalau di dalam teks lain artinya berbeda gitu ya. Jadi istilah-istilah yang mungkin dibutuhkan apa sih gitu, memunculkan pertanyaan dari si pembaca, apa sih ini gitu. Contoh technical terms-nya itu dulu ada World Health WHO Director. Ini mungkin ada pembaca yang ini apa sih, mungkin ingin mencari tahu lebih lanjut. Nah, itu contoh technical terms-nya. COVID-19 juga termasuk technical terms. Lalu penggunaan present tenses. Di sini ada present, simple present tense ya. Di sini people still ignore. Ada verb one di sini. Nah, lalu ada kata causal conjunction. Ada atau tidak ya causal conjunction? Ada. Ini ada penggunaan because. Lalu Miss cek lagi apakah Miss sudah menggunakan internal conjunction di dalamnya. Sudah ada ya. Dia termasuk ke dalam time atau sequential atau urutan. Urutan yang pertama, argumen pertama, firstly itu apa, secondly itu argumennya apa. Argumen pertama dan argumen yang kedua. Lalu evaluative words. Evaluative words di sini yang Miss pakai adalah yang positif ya, best, termasuk ke dalam positif dia nih. Lalu ada emotive words. Emotive words adalah kata-kata yang menunjukkan emosi dari si penulis. Jadi di sini ada sedikit tergambarkan emosi, penekanan dari si penulis bahwa staying at home is the best way to stop the spread this virus. Gitu dia. Jadi tetap berada dalam rumah ini adalah cara yang paling baik, yang paling terbaik untuk menghentikan penyebaran virus ini katanya. Nah, di situ ada muncul emosi ya yang Miss garis miringin ini. Nah, untuk memperindah hasil teks kita, Miss akan pindahkan ke dalam flyer. Oke?
flyernya Miss ambil dan Miss buat dari Canva. Nah, hasil dari teks tadi kita buat ke dalam flyer supaya lebih cantik. Nah, kita rapikan. Wait ya, kita rapikan, lalu kita copy, kita pindahkan ke flyer di Canva. Miss buat dalam Canva supaya lebih gampang. Setelah kita pilih mau poster yang mana, flyer yang mana modelnya, kita tinggal pindahkan teks yang kita buat tadi. Nah, ini dia sudah Miss pindahkan ke sini. Inilah flyer yang sudah Miss buat, tinggal kopas saja teks yang kita buat tadi, lalu sesuaikan elemennya. Ini elemennya sesuai dengan tema topik pembahasan di analytical exposition kita. So, that's all. So easy, right? So, let's create together our analytical exposition text. Now, it's your turn. Okay? So we will discuss through WhatsApp group to guide you to make your own analytical exposition text. So that's all for today. Thank you and see you to the next video. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.